Haram dosa besar yasinan tahlilan, bukan karena bid'ah dolalah, tetapi karena ibadah tidak karena Allah Azza wa Jalla. Ibadahnya hanya karena mengikuti tren budaya adat istiadat agar wah, agar keren. Kalau tidak yasinan tahlilan maka tidak afdol. Inilah ibadah yang tanpa dasar ilmu. Oleh sebab itulah banyak sekali orang yang memaksakan yasinan tahlilan walaupun toh tidak punya, harus hutang-hutang. Ini kenyataan terjadi di mana-mana. Padahal ketika mereka masih hidup, mereka sangat sulit sekali diajak ngaji, memahami ilmu-ilmu Islam. Tetapi setelah mati, keluarganya memaksa para ustadz dan kiai untuk hadir yasinan tahlilan selama beberapa hari. Inilah ibadah yang ngawur tanpa dasar ilmu. Oleh sebab itulah banyak sekali kegiatan yasinan tahlilan tidak dapat pahala, tetapi justru haram dan mendapatkan dosa besar. Haram dan dosa besar yasinan tahlilan itu sekali lagi bukan karena bid'ah yang dolalah, bukan. Memang yasinan tahlilan itu bid'ah, tetapi bid'ah yang hasanah jika niatnya benar karena mengharap ridha Allah. Tetapi jika yasinan tahlilan itu dilakukan dengan cara-cara yang salah, maka akan haram dan dosa besar. Coba dibayangkan nih, ketika masih hidup sangat sulit diajak ngaji, membahas ilmu-ilmu Islam. Padahal ilmu-ilmu Islam itu sangat banyak sekali. Di kampung-kampung masih banyak orang yang belum bisa membaca Al-Quran dan Al-Hadis. Dan bahkan nih di kampung-kampung masih banyak orang yang belum bisa sholat karena belum bisa bacaan-bacaan sholat. Tetapi setelah mati, keluarganya seolah-olah memaksa para ustadz dan kiai untuk hadir yasinan tahlilan selama beberapa hari. Mulai hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Kemudian setelah itu setiap Jumat sampai ke hari 40 sampai 100. Ini sebenarnya ilmu-ilmu Islam ini hanya untuk orang-orang mati atau untuk orang-orang hidup. Inilah yang dolim. Dolim artinya meletakkan segala sesuatu tidak pada tempatnya. Yasinan tahlilan itu boleh-boleh saja, tetapi harus adil dan bijaksana. Tatkala masih hidup, rajin mengaji, memahami ilmu-ilmu Islam, bahkan memahami surat Yasin. Surat Yasin dipelajari tafsirnya, kemudian bacaan-bacaan tahlil dipahami tentang dasar-dasarnya, dipahami tentang fadilah-fadilahnya sesuai dengan dasar Al-Quran dan hadis. Tetapi kenyataannya tidak begitu. Kalau sudah ikut yasinan tahlilan merasa sudah ngaji, padahal itu bukan ngaji. Namanya ngaji itu mengkaji. Mengkaji itu artinya meneliti, memahami. Ada membaca, menulis, mendengar, menghafalkan. Inilah budaya-budaya yang merusak, sehingga banyak terjadi di kampung-kampung orangnya rajin yasinan tahlilan, tapi ternyata matinya dalam keadaan murtad, dalam keadaan kafir dan musyrik. Karena ternyata walaupun dia sudah rajin yasinan tahlilan, dia ternyata tidak pernah sholat fardu 5 waktu karena memang belum bisa bacaan-bacaan sholat. Coba, ini mungkin di daerah Anda tidak seperti itu. Tetapi kami sendiri Al-Fakir Tamu Alim setelah keliling-keliling dakwah dari kampung ke kampung, mulai dari Kalimantan Timur, di Kota Puntang, Kalimantan Timur, kami saat itu menjadi ketua lembaga dakwah Nahdlatul Ulama. Sebelum kami menjadi ketua lembaga dakwah Nahdlatul Ulama, kita selalu menjadi sekretaris. Yang namanya sekretaris itu harus keliling-keliling ke kampung-kampung, kemudian kita menerjunkan para ustadz, para mubalik, diterjunkan di kampung-kampung. Dan ternyata banyak sekali orang kampung itu yang rajin yasinan tahlilan, namun kenyataannya mereka tidak sholat fardu 5 waktu. Ini nyata. Dan setelah diteliti ternyata mereka bukannya malas tidak sholat, tetapi karena mereka malu tidak bisa bacaan-bacaan sholat.
Sehingga demi menutupi kemaluan itu mereka tidak mau belajar, diam saja. Mereka ridho dan ikhlas tidak sholat. Ini kenyataan nih, kenyataan. Kan luar biasa. Kelihatannya rajin yasinan tahlilan, tapi ternyata nggak pernah sholat fardu 5 waktu. Setelah ditanya, karena tidak bisa bacaan-bacaan sholat. Cobalah kalau seandainya diadakan pengajian, maka insya Allah orang Islam itu akan mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Sholatnya mereka menjadi berkualitas. Dan alhamdulillah kalau di Kota Buntang, Kalimantan Timur saat ini, alhamdulillah kayaknya sih jarang orang yang tidak bisa sholat. Kayaknya, karena selama bertahun-tahun kami selalu menerjunkan banyak sekali mubalik para ustadz itu di kampung-kampung, bahkan di RT-RT. Namun setelah kami pindah dakwah lokasinya ke Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Nah ternyata tidak jauh berbeda masyarakatnya dengan Kalimantan Timur. Sehingga kami kalau keliling yasinan tahlilan, kalau ada kematian, dan ternyata Masya Allah masyarakatnya itu membaca yasin tahlilan itu dibaca Latinnya. Jadi yang dibaca Latinnya, apalagi mohon maaf, masyarakat di Jakarta banyak sekali nih yang kelihatannya bos-bos besar, pegawai-pegawai besar, mereka ikut yasinan tahlilan, kelihatannya mulutnya ikut berkumat kamit. Tapi mohon maaf, kami suka iseng, kami dekati apa yang dibaca, ternyata yang dibaca adalah huruf-huruf Latinnya. Tapi mereka itu tadi, mereka sudah merasa cukup. Ini kan aneh, luar biasa. Nah yang kedua, yasinan tahlilan tidak karena mengharap ridho Allah, tetapi hanya karena gengsi, malu, sungkan, agar kelihatan wah keren, peduli kepada saudaranya. Ini namanya ibadah hanya mengikuti tren budaya. Ini ibadah yang hanya mengikuti tren budaya dan adat istiadat. Nah jika tidak dilakukan, maka malu dan gengsi. Baik yang mengadakan acara yasinan tahlilan merasa malu dan gengsi. Demikian juga ternyata masyarakat di kampung sekitarnya, kalau tidak ikut hadir yasinan tahlilan, mereka juga merasa malu dan gengsi. Bahkan mereka diomong-omong. Jadi ada beberapa orang yang selalu ngomong, menggunjing, bahkan menghujat. Mengapa kamu tidak hadir yasinan tahlilan? Jadi seolah-olah hadir yasinan tahlilan itu wajib. Padahal yang wajib itu mencari ilmu. Yang mencari ilmu setiap hari, yang wajib jika ditinggalkan berdosa, mereka merasa tidak berdosa. Kan aneh. Sedangkan yasinan tahlilan itu tidak wajib, tidak fardu. Tetapi kalau mereka tidak hadir, merasa nggak enak, merasa gengsi, merasa berdosa. Inilah yang menyebabkan kegiatan yasinan itu haram dan dosa besar. Oleh sebab itulah mari kita ubah cara kita berpikir. Demikian, semoga manfaat dan barokah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.